Batas privasi di era oversharing digital. Di era ketika kehidupan pribadi dapat berubah menjadi konsumsi publik hanya melalui satu ketukan layar, muncul kebutuhan untuk kembali memahami batas privasi sebagai ruang yang harus dijaga, bukan dibagi. Masyarakat modern hidup dalam ilusi bahwa setiap momen layak ditampilkan, setiap perasaan layak diumumkan, dan setiap pencapaian harus divalidasi oleh banyak mata. Namun, ketika kita membiarkan dunia mengetahui terlalu banyak tentang diri kita, kita perlahan kehilangan kendali atas apa yang seharusnya menjadi milik kita. Ketenangan batin. Dalam pandangan Stoik, dikotomi kendali mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada sepenuhnya di bawah kuasa kita, dan ada pula hal-hal yang tidak. Informasi tentang diri kita adalah salah satu aspek yang selalu secara mutlak berada dalam kendali kita. Kita menentukan apa yang ingin dibagikan, kepada siapa, dan untuk alasan apa. Akan tetapi, begitu informasi itu keluar, begitu ia memasuki ruang publik, kendali tersebut berpindah tangan. Ia kini menjadi milik persepsi, opini, dan interpretasi orang lain, sesuatu yang secara prinsip tidak pernah benar-benar dapat kita kendalikan. Fenomena oversharing digital tidak lagi sekadar kebiasaan, tetapi telah menjadi gaya hidup yang dibentuk oleh tekanan sosial. Media sosial menciptakan lanskap tempat kita merasa harus menunjukkan bahwa hidup kita memiliki cerita, perkembangan, konflik, drama, atau pertumbuhan. Dalam suasana seperti ini, privasi terperosok menjadi hal yang jarang dipikirkan. Padahal, tanpa batas privasi yang tegas, identitas kita menjadi rapuh, mudah diusik, dan mudah dipengaruhi oleh berbagai komentar serta ekspektasi eksternal. Ketika seseorang terbiasa membagikan detail kehidupan pribadinya, ia juga secara tidak sadar memberikan akses kepada orang lain untuk menilai, mengkritik, dan bahkan ikut mencampuri hidupnya. Saat pujian datang, ia merasa bangga. Tetapi ketika kritik muncul, ia goyah. Disinilah konsep dikotomi kendali kembali relevan. Bukan tugas kita untuk mengendalikan bagaimana orang lain menanggapi hidup kita. Namun, kita sepenuhnya bisa mengendalikan sejauh apa kita membuka pintu itu sejak awal. Privacy adalah pagar. Pagar yang kita tentukan sendiri tingginya, lebarnya, dan siapa yang boleh masuk. Dalam konteks modern, menjaga privasi bukan lagi sekadar tindakan defensif, tetapi sebuah bentuk kedewasaan emosional. Di tengah banjir informasi dan kompetisi untuk menjadi pusat perhatian, menahan diri untuk tidak membagikan setiap bagian hidup adalah bentuk disiplin diri yang jarang dimiliki banyak orang. Privasi bukan tentang menutup diri atau menjadi misterius. Privasi adalah tentang memilih dengan bijaksana hal-hal yang ponta menjadi milik publik dan hal-hal yang harus tetap menjadi milik pribadi. Ketika kita memilih untuk menyimpan beberapa cerita hanya untuk diri sendiri, yang sebenarnya kita lakukan adalah menghormati diri sendiri. Kita memberi ruang bagi pikiran untuk tenang, bagi emosi untuk matang, dan bagi identitas untuk tumbuh tanpa intervensi. Dengan demikian, privasi bukan hanya batas fisik atau digital, tetapi juga pagar mental yang melindungi kedamaian batin dari kebisingan dunia luar. Tekanan FOMO dan dorongan untuk terlihat ada kehidupan. Di tengah derasnya arus informasi dan kehadiran media sosial yang terus berdenyut tanpa henti, manusia modern dihadapkan pada fenomena yang semakin menekan batin, rasa takut tertinggal, atau yang kini lebih dikenal sebagai FOMO. Fenomena ini bukan hanya tentang ketertinggalan secara peristiwa, tetapi juga tentang ketertinggalan dalam pencitraan diri. Kita hidup di zaman ketika kehadiran daring dianggap cermin dari keberadaan nyata, dan keheningan seringkali disalahartikan sebagai ketiadaan kehidupan. Tekanan untuk terlihat ada kehidupan seringkali jauh lebih besar daripada keinginan untuk benar-benar menjalani kehidupan itu sendiri. Banyak orang merasa perlu memotret setiap langkah, menuliskan setiap rasa, dan mempublikasikan setiap perubahan, seolah-olah jika tidak dipamerkan, momen itu kehilangan nilainya. Padahal, nilai sejati sebuah pengalaman justru terletak pada bagaimana kita merasakannya, bukan bagaimana orang lain melihatnya. Dalam pandangan Stoik, apa yang orang lain pikirkan atau simpulkan tentang hidup kita bukan sesuatu yang berada dalam wilayah kendali kita. Namun di tengah masyarakat modern, kita seolah rela menyerahkan sebagian kendali itu hanya demi memastikan
bahwa kita tidak terlihat tertinggal dari standar sosial yang samar, standar yang pada dasarnya tidak pernah kita sepakati, tetapi tetap kita patuhi. Dorongan untuk terlihat aktif, produktif, dan bahagia membuat banyak orang terjebak dalam kehidupan yang lebih ditujukan untuk dipertontonkan daripada dijalani. Pada titik ini, privasi berubah menjadi sesuatu yang sering dianggap penghalang. Padahal, justru di sanalah letak penguasaan diri yang sesungguhnya. Ketika seseorang mampu membedakan mana yang harus dibagikan dan mana yang harus disimpan, ia sedang melatih kendali atas egonya, bukan hanya kendali atas konten yang ia tampilkan, tetapi kendali atas dorongan untuk mendapatkan validasi yang terus-menerus. FOMO menciptakan ilusi bahwa kehidupan orang lain selalu lebih menarik. Mereka terlihat selalu berada di tempat yang tepat, bersama orang-orang yang menyenangkan, melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun, seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, apa yang tampak di permukaan hanyalah narasi yang dipilih, bukan realitas utuh. Orang hanya menunjukkan puncak gunung es, bagian terbesar tetap tersembunyi. Ketika kita memahami hal ini, kita kembali menyadari bahwa membandingkan diri dengan apa yang terlihat adalah suatu bentuk kehilangan kendali atas nalar dan emosi. Ada kecenderungan di zaman modern untuk mengukur kualitas hidup lewat jejak digital. Namun jejak digital tidak pernah menjadi tolok ukur kebijaksanaan. Kehidupan tidak perlu diabadikan untuk menjadi berarti. Banyak momen terbaik justru tidak memerlukan penonton. Ada kebahagiaan yang lebih tulus ketika kita mampu menikmati kehidupan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dihayati. Dikotomi kendali mengingatkan kita bahwa tekanan sosial adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Namun, bagaimana kita menanggapinya adalah pilihan. Kita tidak dapat mengatur ekspektasi dunia luar, tetapi kita dapat mengatur sejauh mana ekspektasi itu masuk dan mengganggu ketenangan batin. FOMO akan kehilangan kekuatannya ketika kita memahami bahwa tidak ada kewajiban untuk terus terlihat hidup. Sebab hidup bukan tentang tampil, melainkan tentang menjalani. Pada hakikatnya, kebebasan yang paling murni adalah ketika seseorang tidak lagi membutuhkan pembuktian kepada dunia. Ketika kita mengembalikan kendali pada diri sendiri, bukan pada sorakan digital. Kita menemukan bahwa keberadaan sejati bukanlah tentang terlihat, tetapi tentang hadir sepenuhnya dalam hidup kita secara diam, tetapi nyata. Perbandingan hidup yang menggerus keteguhan diri di era digital yang serba terbuka. Kehidupan pribadi tidak lagi berjalan dalam ruang-ruang kecil yang tenang. Sebaliknya, setiap langkah, setiap keberhasilan, dan bahkan setiap kegagalan seseorang dapat terlihat dengan begitu mudah. Seolah-olah kita hidup dalam sebuah panggung besar yang dipenuhi penonton. Di tengah kondisi seperti ini, perbandingan hidup menjadi sesuatu yang hampir tak terelakkan. Kita melihat pencapaian orang lain, gaya hidup mereka, perjalanan mereka, atau bahkan bagaimana mereka bersikap. Dan tanpa disadari, kita mulai mengukur kualitas hidup kita menggunakan standar eksternal yang bukan milik kita. Namun, Stoikisme mengingatkan bahwa perbandingan adalah jalan tercepat menuju hilangnya keteguhan diri. Ketika seseorang terlalu memerhatikan bagaimana hidup orang lain terlihat, ia perlahan-lahan kehilangan fokus pada proses internalnya sendiri. Ia mulai lebih peduli pada persepsi luar daripada pada kemajuan pribadi. Ia mulai bertanya, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Padahal pertanyaan yang lebih bijak adalah apakah aku hidup sesuai nilai-nilaiku sendiri? Dalam konteks modern, perbandingan hidup berakar dari paparan visual dan narasi yang tidak pernah berhenti. Media sosial, yang seharusnya hanya menjadi alat komunikasi, berubah menjadi arena kompetisi diam-diam. Orang-orang menampilkan sisi terbaik dari hidup mereka, momen yang dipilih, gambar yang disempurnakan, suasana yang dirangkai seolah semua itu adalah cerminan utuh dari realitas. Kita pun lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah cuplikan singkat, bukan keseluruhan cerita. Ketika kita mempersilakan diri untuk mengetahui terlalu banyak tentang kehidupan orang lain, terutama bagian terbaik mereka, kita juga membuka pintu untuk keraguan masuk ke dalam pikiran kita. Perbandingan yang konstan menciptakan rasa tidak cukup, rasa tertinggal, dan rasa bahwa hidup kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, perjalanan setiap orang memiliki kecepatan, konteks, dan proses yang berbeda. Tidak ada garis start yang sama, dan tidak ada garis finish yang seragam.
Stoikisme mengajarkan bahwa hidup kita berada sepenuhnya di bawah kendali kita, pemikiran kita, tindakan kita, keputusan kita. Namun, bagaimana perjalanan orang lain berkembang bukan bagian dari kendali itu. Oleh karena itu, menjadikan kehidupan orang lain sebagai tolok ukur adalah bentuk pengabaian terhadap batas kendali diri. Kita memberikan ruang kepada opini eksternal untuk menilai arah hidup kita, padahal otoritas itu seharusnya hanya menjadi milik kita sendiri. Perbandingan hidup juga melemahkan keteguhan diri karena ia menumbuhkan pola pikir reaktif. Seseorang yang larut dalam perbandingan cenderung menyesuaikan langkah hidupnya berdasarkan apa yang dilihat, bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan. Ia menjadi responsif terhadap pencapaian orang lain, bukan terhadap panggilan batinnya. Akibatnya, identitas pribadi menjadi rapuh, madagoya, dan rentan dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang sebenarnya tidak memiliki relevansi langsung terhadap tujuan hidupnya. Menjaga batas privasi adalah salah satu cara untuk meredam perbandingan ini. Ketika kita tidak mengumbar terlalu banyak, kita menghindarkan diri dari ekspektasi dan komentar yang tidak perlu. Begitu pula, ketika kita tidak terlalu banyak mengonsumsi kehidupan orang lain, kita memberi ruang bagi pikiran untuk fokus pada perkembangan diri sendiri, bukan perkembangan orang lain. Privasi dalam konteks ini bukan sekadar perlindungan data, tetapi perlindungan mental, membatasi apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita biarkan mempengaruhi kita. Pada akhirnya, keteguhan diri hanya dapat bertumbuh dalam ruang yang tenang, ruang yang tidak penuh dengan perbandingan, kritik, atau tekanan pencapaian sosial. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan bahwa apa yang berada di bawah kendali kita hanyalah hidup kita sendiri, kita kembali menemukan pijakan yang kokoh. Stoikisme mengingatkan kita bahwa nilai hidup tidak terletak pada bagaimana hidup kita terlihat dibandingkan dengan hidup orang lain. Nilai hidup terletak pada seberapa selaras kita menjalani kehidupan dengan prinsip, integritas, dan tujuan yang kita pilih sendiri. Fenomena curhat berlebihan ke orang yang tidak tepat di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan kemudahan membangun relasi instan. Manusia modern berhadapan dengan fenomena baru yang barangkali tidak disadari kehadirannya. Kecenderungan untuk bercerita berlebihan kepada orang yang tidak tepat. Dalam ruang digital yang terasa akrab dan terbuka, banyak orang merasa dekat hanya karena rutinitas percakapan yang ringan. Padahal kedekatan digital tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas seseorang untuk menjadi tempat yang layak bagi cerita pribadi. Dalam perspektif stoik, kontrol diri bukan hanya tentang menjaga tindakan, tetapi juga menjaga informasi yang kita berikan kepada dunia luar. Tidak semua orang berhak mengetahui lapisan terdalam dari hidup kita. Ketika seseorang menyediakan dirinya untuk mendengarkan, itu tidak otomatis membuatnya layak untuk menerima cerita yang menyangkut luka batin, pergulatan emosional, atau persoalan yang belum semestinya diumbar. Mengumbar cerita kepada sembarang telinga bukanlah bentuk keberanian, melainkan bentuk kegagalan dalam menyeleksi ruang aman untuk batin kita sendiri. Di era modern, kebutuhan untuk merasa didengar seringkali menjadi pemicu utama. Seseorang curhat tanpa mempertimbangkan kualitas orang yang mendengarkannya. Kehadiran teman online, kenalan baru, atau bahkan komunitas yang terlihat suportif seringkali menciptakan ilusi keakraban. Kita merasa diterima, dihargai, bahkan dipahami. Padahal, kedekatan seperti itu seringkali bersifat rapuh, dibangun di atas komunikasi cepat dan respons singkat, bukan interaksi yang benar-benar mendalam. Ketika kita bercerita kepada orang yang tidak tepat, kita memberikan mereka kekuatan yang sebenarnya tidak pantas mereka miliki. Kekuatan untuk menilai, menafsirkan, atau bahkan menyebarkan cerita itu kepada pihak lain. Disinilah dikotomi kendali kembali berperan. Cerita yang kita bagikan masih menjadi bagian dari kendali kita. Namun, begitu keluar dari mulut kita, reaksi, respons, atau cara orang lain memperlakukan cerita tersebut berada sepenuhnya di luar kuasa kita. Banyak konflik, perselisihan, dan penyesalan lahir dari ketidaktahuan akan batas itu. Curhat berlebihan juga membuka jalan bagi manipulasi emosional. Orang yang tidak tepat bisa saja memanfaatkan kerentanan kita untuk kepentingannya sendiri, baik dalam bentuk drama, gosip, pengaruh emosional, atau sekadar rasa superior karena mengetahui kelemahan kita. Fenomena ini tampak jelas dalam dinamika pertemanan modern. Ketika seseorang baru dikenal beberapa minggu, tetapi sudah menjadi tempat berbagi masalah yang seharusnya diproses secara lebih bijaksana. Hubungan seperti ini berisiko
Bukan hanya karena kurangnya fondasi kepercayaan, tetapi karena kita sering mengabaikan fakta bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas emosional untuk memegang cerita kita dengan tanggung jawab. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri dari interaksi sosial. Justru, menjaga privasi adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Dengan menyeleksi siapa yang layak menerima bagian tertentu dari diri kita, kita menjaga kesehatan emosional dan kestabilan mental. Kita belajar bahwa kepercayaan bukan diberikan secara instan, melainkan dibangun melalui waktu, perilaku, dan konsistensi. Di era di mana banyak orang merasa kesepian, meski dikelilingi konektivitas, keberadaan pendengar palsu menjadi jebakan yang mudah ditemui. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kebutuhan untuk bercerita bukan berarti kebutuhan untuk bercerita kepada siapa saja. Ada kalanya yang kita butuhkan bukan telinga lain, melainkan ketenangan, refleksi, atau jarak. Ada pula cerita yang lebih aman disampaikan kepada profesional, bukan kepada teman sementara. Pada akur, kedewasaan bukan hanya terlihat dari bagaimana kita menghadapi masalah, tetapi juga terlihat dari bagaimana kita memilih kepada siapa kita mengungkapnya. Privasi adalah filter. Ia menyaring siapa yang boleh dekat dan siapa yang hanya boleh melihat dari jauh. Dengan menyadari batas itu, kita menjaga ruang batin tetap aman, ruang yang hanya boleh dimasuki oleh mereka yang benar-benar memahami nilai kepercayaan. Lingkungan kerja yang menuntut transparansi emosional dalam dunia profesional modern, batas antara ruang pribadi dan ruang kerja semakin kabur. Banyak perusahaan, dengan alasan membangun budaya kerja yang terbuka dan humanis, mendorong karyawan untuk mengungkapkan perasaan, persoalan pribadi, atau bahkan dinamika emosional yang sedang mereka alami. Apa yang dulu dianggap sebagai ranah privat, kini perlahan bergeser menjadi materi diskusi yang dianggap wajar dalam ruang kerja. Namun di balik konsep keterbukaan ini, terdapat konsekuensi yang sering kali tidak disadari: hilangnya batas privasi dan melemahnya kendali diri. Lingkungan kerja seharusnya menjadi ruang profesional, tempat seseorang menunjukkan kompetensi, etika, dan tanggung jawab. Namun, ketika transparansi emosional dipaksakan sebagai standar budaya, seseorang dapat merasa terpaksa membuka dirinya lebih dalam daripada yang seharusnya. Tidak sedikit karyawan yang akhirnya menceritakan masalah keluarga, tekanan hidup, bahkan trauma pribadi demi dianggap terbuka atau akur dengan lingkungan kerja. Padahal, tidak semua cerita itu tepat dijadikan konsumsi ruang profesional. Dan lebih penting lagi, tidak semua orang di tempat kerja memiliki integritas untuk menjaga cerita tersebut. Dalam perspektif Stoik, kendali diri bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak, tetapi juga tentang bagaimana kita menahan apa yang tidak perlu diungkapkan. Emosi, meskipun wajar, bukanlah sesuatu yang harus selalu dibuka di hadapan publik, terlebih dalam konteks pekerjaan. Karyawan yang memiliki kemampuan mengendalikan informasi tentang dirinya bukan berarti tidak autentik, justru ia menunjukkan kedewasaan dan penilaian yang matang terhadap batas antara kepentingan pribadi dan profesional. Sayangnya, tuntutan transparansi emosional seringkali dibungkus dengan kata-kata manis. Kita keluarga, kita saling mendukung, atau kita ingin memahami satu sama lain. Kata-kata ini menciptakan atmosfer yang tampaknya hangat, namun bisa menjebak, karena faktanya, tempat kerja bukanlah keluarga. Hubungan di dalamnya tetap diikat oleh kepentingan profesional, evaluasi kinerja, dan struktur hierarki. Menganggapnya sebagai keluarga hanya akan mengaburkan batas dan membuat seseorang lebih mudah dieksploitasi secara emosional. Ada pula fenomena ketika perusahaan menggunakan keterbukaan sebagai alat kontrol, bukan sebagai ruang empati. Seolah-olah mereka ingin mengetahui keadaan emosional karyawan, padahal yang mereka butuhkan hanyalah data untuk memastikan produktivitas. Di sini, cerita pribadi karyawan berubah menjadi informasi strategis yang dapat digunakan untuk menilai, mengkritik, atau bahkan memutuskan masa depan seseorang dalam perusahaan. Inilah risiko nyata ketika informasi pribadi dipertukarkan dengan sembarang orang dalam konteks profesional. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan diri lahir dari kemampuan untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Di tempat kerja, kita dapat mengendalikan profesionalitas, etos, dan kualitas kontribusi. Namun, kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memandang, menilai,
atau memperlakukan emosi kita. Oleh karena itu, membagikan sisi terdalam dari kehidupan pribadi mengandung risiko yang tidak perlu. Kita dapat hadir secara profesional tanpa harus membuka seluruh isi hati. Lebih jauh lagi, terlalu banyak mengumbar emosi di tempat kerja membuat seseorang terlihat tidak stabil, mudah dipengaruhi, atau rentan. Pandangan ini, meski tidak selalu diucapkan, seringkali mempengaruhi cara seorang rekan kerja atau atasan memperlakukan kita. Inilah kenyataan keras dunia profesional. Emosi dihargai ketika mereka dapat diterjemahkan menjadi empati yang terukur, tetapi dihindari ketika mereka dianggap mengganggu keseimbangan kerja. Menjaga privasi dalam lingkungan kerja adalah bentuk perlindungan diri. Ini bukan soal bersikap dingin atau tertutup, tetapi soal menempatkan diri pada posisi yang sehat secara emosional. Kita berhak memilih cerita mana yang layak disampaikan dan cerita mana yang harus dipertahankan sebagai milik pribadi. Kita berhak mempertahankan kendali atas aspek personal tanpa harus merasa bersalah atau dianggap tidak kooperatif. Pada akhirnya, sebuah lingkungan kerja yang baik bukanlah yang menuntut transparansi emosional berlebihan, melainkan yang menghargai batas. Dan sebagai individu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga batas itu bukan hanya demi profesionalitas, tetapi demi kesehatan mental dan martabat diri. Ekspektasi publik ketika hidup. Anda jadi konsumsi massa di era digital saat ini. Batas antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik semakin tipis, bahkan nyaris menghilang. Media sosial menciptakan sebuah panggung tanpa tirai, tempat setiap orang dapat menjadi penonton sekaligus aktor dalam drama bernama kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, muncul fenomena yang semakin menguat. Ekspektasi publik, ekspektasi bahwa seseorang harus selalu berbagi, selalu hadir, dan selalu menyediakan narasi hidup yang bisa diakses oleh siapa saja. Pada akhirnya, hidup seseorang seakan bukan lagi milik dirinya sendiri, melainkan milik audiens yang memandang dari kejauhan. Banyak individu, terutama mereka yang memiliki banyak pengikut atau keterlibatan sosial tinggi, merasakan tekanan untuk memperbarui kehidupan mereka agar tetap relevan. Seolah-olah nilai diri diukur dari seberapa banyak orang yang mengetahui aktivitas, perasaan, atau pencapaian terbaru. Padahal, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa hidup seorang manusia wajib menjadi konsumsi umum. Tidak ada hukum moral yang mengatakan bahwa seseorang harus memberi penjelasan tentang setiap pilihan yang ia ambil. Kewajiban itu sebenarnya tidak pernah ada, hanya muncul karena ekspektasi publik yang semakin besar dan menyeret kewarasan emosional banyak orang. Stoikisme mengingatkan bahwa hal yang berada di luar kendali kita tidak seharusnya menjadi beban pikiran kita. Penilaian publik, komentar, asumsi, atau bahkan tuntutan agar kita berbagi lebih banyak tentang kehidupan pribadi adalah contoh paling jelas dari hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Namun ironisnya, banyak orang menyerahkan kendali hidup mereka kepada opini publik yang volatile dan berubah-ubah. Mereka menyesuaikan gaya hidup, cerita, bahkan keputusan penting berdasarkan bagaimana publik akan melihatnya. Di titik inilah privasi berubah dari hak menjadi kemewahan yang jarang digunakan. Ekspektasi publik seringkali bersifat terselubung tidak diucapkan Teto Pito Rasa. Ketika seseorang berhenti mengunggah aktivitas, publik mulai bertanya. Ketika ia tidak menjelaskan pilihan karier atau keputusannya, publik berspekulasi. Ketika ia memilih diam, publik menciptakan narasi sendiri. Ada tekanan sosial yang membuat diam terlihat mencurigakan, privasi terlihat sombong, dan pembatasan informasi terlihat tidak kooperatif. Padahal, diam adalah hak, privasi adalah bentuk kendali, dan menjaga informasi adalah bagian dari kebijaksanaan. Hidup yang menjadi konsumsi massa juga melahirkan dilema emosional. Semakin banyak orang yang merasa berhak mengetahui kehidupan seseorang, semakin besar pula jarak antara identitas publik dan identitas privat. Banyak orang akhirnya hidup dalam dua realitas. Satu yang ditampilkan untuk memenuhi ekspektasi, dan satu yang disembunyikan karena takut disalahpahami. Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan tekanan batin yang tidak kecil. Seseorang merasa harus terus memuaskan ekspektasi eksternal, sambil tetap berusaha menjaga integritas internalnya. Dikotomi kendali mengajarkan kita bahwa identitas sejati tidak dibangun dari persepsi publik, melainkan dari konsistensi tindakan dan nilai-nilai
yang kita pegang. Ketika seseorang berpegang teguh pada prinsip bahwa tidak semua hal perlu dibagikan, ia sedang menjaga batas kendalinya dengan kokoh. Ia memahami bahwa ekspektasi publik bukan sesuatu yang bisa dipenuhi secara permanen, sebab sifat publik adalah berubah dan tak pernah puas. Menyesuaikan diri dengan tuntutan yang tidak berujung hanya akan membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Privacy dalam konteks ini adalah bentuk penghormatan kepada diri. Ia bukan tindakan defensif, melainkan tindakan tegas untuk mengklaim kembali ruang hidup pribadi. Dengan membatasi informasi, seseorang sedang mengatakan bahwa hidupnya bukan panggung terbuka, dan bahwa ia tidak berkewajiban untuk memenuhi rasa ingin tahu siapapun. Privacy adalah cara untuk kembali mengarahkan hidup pada kendali internal, bukan pada ekspektasi eksternal. Pada hidup yang sehat secara emosional adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa tidak semua hal perlu diketahui publik dan tidak semua opini publik perlu ditanggapi. Dengan memahami batas ini, seseorang dapat kembali hidup dengan keutuhan tenang, terkendali, dan merdeka dari tuntutan untuk selalu tampil. Menjaga martabat dengan batasan informasi dalam kehidupan modern yang serba terbuka ini. Saya sering merenungkan betapa mudahnya seseorang kehilangan martabatnya hanya karena kebiasaan sederhana. Berbicara terlalu banyak tentang dirinya sendiri. Dunia digital mendorong kita untuk menampilkan sebanyak mungkin potongan kehidupan. Seolah-olah nilai diri ditentukan oleh seberapa sering kita muncul, seberapa banyak kita bercerita, dan seberapa besar reaksi yang kita dapatkan. Namun, semakin saya memperhatikan arus informasi yang bergerak tanpa henti itu, semakin jelas bahwa martabat bukanlah sesuatu yang bersumber dari pengakuan orang lain, melainkan dari kemampuan kita menjaga apa yang pantas dijaga. Ada sebuah prinsip stoik yang selalu relevan, yang tidak perlu diucapkan, lebih baik ditahan. Dan saya mulai memahami bahwa menjaga martabat menuntut kemampuan untuk memilih apa yang pantas dibagikan, serta apa yang seharusnya tetap menjadi ruang pribadi yang hanya saya bagikan pada diri sendiri, atau orang yang benar-benar dapat dipercaya. Seringkali, orang berbicara terlalu banyak bukan karena keberanian, tetapi karena kegelisahan. Mereka ingin dipahami, ingin divalidasi, ingin diterima dalam lingkaran sosial tempat mereka berdiri. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak menyadari bahwa setiap informasi yang keluar adalah pengurangan kecil dari energi, posisi, dan harga diri mereka. Ketika seseorang menceritakan sesuatu yang terlalu pribadi pada orang yang tidak tepat, mereka tidak hanya menjadi rentan, tetapi juga kehilangan kendali atas persepsi terhadap dirinya. Martabat yang seharusnya kokoh menjadi goyah, bukan karena orang lain meruntuhkannya, tetapi karena diri sendiri yang terlalu mudah membukanya. Dalam monolog batin saya bertanya, apakah saya berbicara untuk memperjelas? Atau sekadar untuk mengisi kekosongan? Apakah ini informasi yang membangun? Atau ini hanya keinginan untuk terlihat relevan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kompas moral yang memandu saya untuk memperlambat, mengamati dan menimbang. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat tidak perlu diumumkan. Ia hadir dalam sikap. Seorang yang bermartabat tidak merasa perlu menjelaskan dirinya pada setiap kesempatan, tidak merasa harus membuka setiap rencana, dan tidak terpancing untuk menjawab setiap pertanyaan yang tidak memiliki urgensi moral. Ada kekuatan yang tenang ketika seseorang mampu berkata dalam hati, ini bukan untuk dibagikan, bukan karena sombong, tetapi karena memahami nilai dari keheningan. Dalam konteks modern, menjaga martabat berarti memahami bahwa tidak semua orang layak mengetahui setiap detail perjalanan hidup kita. Bukan semua orang peduli, bukan semua orang bijak, dan bukan semua orang memiliki niat yang lurus. Dengan kata lain, tidak setiap telinga adalah tempat yang aman untuk menyimpan cerita. Mengingat hal itu, saya pun belajar menahan diri, membiarkan sebagian dari kehidupan tetap menjadi ruang sunyi yang hanya saya dan Tuhan yang mengetahuinya. Saya menyadari bahwa martabat bertumbuh ketika saya mampu hidup tanpa harus diumumkan, saat saya mampu berkarya tanpa harus mengabarkan, saat saya mampu menghadapi pergulatan batin tanpa harus memohon simpati. Dalam keheningan itulah karakter terbangun dan keteguhan mental menguat. Orang lain mungkin tidak tahu apa saja yang saya perjuangkan, tetapi saya tahu, dan itu cukup. Pada Akornia, menjaga martabat melalui pengelolaan informasi
bukanlah soal menyembunyikan kehidupan, melainkan tentang memahami nilai dari setiap bagian kehidupan. Sama seperti harta yang berharga, martabat tidak diletakkan di tempat yang terbuka. Ia dijaga, dipelihara, dan dibagikan dengan penuh kehati-hatian. Dan ketika saya mampu melakukan itu, saya merasa lebih utuh, lebih dewasa, dan lebih menghargai diri sendiri. Sebab saya telah belajar bahwa ada hal-hal yang justru bertumbuh ketika tidak diucapkan. Ada kehormatan yang justru menguat ketika dipelihara dalam diam. Dan ada martabat yang hanya bisa dimiliki ketika saya berani menjaga batasan tanpa merasa harus menjelaskan apapun kepada siapapun, menghindari manipulasi sosial dengan menyaring informasi pribadi. Ada saat-saat ketika saya merenungkan betapa mudahnya seseorang dipengaruhi hanya karena terlalu banyak membuka diri. Dalam kebisingan interaksi modern, saya menyadari bahwa kata-kata yang keluar dari mulut saya seringkali memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Informasi pribadi, meski tampak sepele, dapat menjadi alat bagi orang lain untuk membentuk persepsi, memengaruhi keputusan, bahkan menggerakkan saya ke arah yang tidak saya inginkan. Dan saya mendapati bahwa keterbukaan yang tidak terkontrol seringkali bukanlah tanda kedewasaan, melainkan cerminan kurangnya kewaspadaan. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya perlu membagikan sesuatu? Apakah itu akan membawa manfaat, atau hanya membuat saya rentan terhadap penilaian dan manipulasi? Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu bentuk kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menahan diri dari pengungkapan yang tidak perlu. Sebab, ketika seseorang mengetahui terlalu banyak tentang kita, tentang kelemahan, ketakutan, keinginan, atau batas toleransi kita, saat itulah mereka memiliki ruang untuk memengaruhi perilaku kita dengan cara yang halus, tetapi mematikan. Dunia tidak kekurangan orang yang akan menggunakan informasi itu untuk kepentingan mereka. Ada yang melakukannya secara sadar, ada juga yang melakukannya secara alami, karena itu adalah insting manusia. Menggunakan apa yang mereka tahu untuk membentuk situasi agar menguntungkan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, semakin banyak seseorang tahu tentang diri saya, semakin mudah bagi mereka untuk mengatur respons dan tindakan saya. Dan di titik itu, saya bukan lagi pengendali, melainkan dikendalikan. Saya menyadari bahwa dalam percakapan sehari-hari, godaan untuk membuka diri sangat kuat. Ada rasa lega ketika kita didengar, rasa nyaman ketika seseorang tampak peduli. Tapi stoikisme mengingatkan saya bahwa tidak semua kenyamanan itu tulus, dan tidak semua telinga dapat dipercaya. Banyak orang mendengarkan bukan untuk memahami, tetapi untuk mengumpulkan informasi. Mereka menyusun potongan cerita kita seperti menyusun peta, menunggu saat yang tepat untuk menarik garis keputusan yang memanfaatkan setiap detail yang kita berikan. Dan karena itu, saya belajar menahan diri. Bukan berarti saya harus menjadi dingin atau tertutup total, tetapi saya memilih dengan hati-hati apa yang pantas dibagikan dan kepada siapa saya membagikannya. Saya memilih untuk tidak memberikan akses mudah kepada siapapun yang tidak menunjukkan integritas. Saya memilih untuk tidak menjelaskan alasan saya kepada mereka yang bahkan tidak berhak atas penjelasan tersebut. Kadang saya melihat bagaimana orang tertipu oleh rasa dekat yang palsu. Hanya karena seseorang tampak ramah, bukan berarti mereka aman. Hanya karena seseorang mengaku peduli, bukan berarti mereka layak mengetahui isi hati kita. Banyak hubungan sosial dibangun dengan tujuan yang tidak sepenuhnya murni. Ada motif-motif tersembunyi yang seringkali baru terlihat setelah terlambat. Dan saya tidak ingin menjadi korban dari ketidakwaspadaan saya sendiri. Dalam refleksi yang lebih mendalam, saya mulai memahami bahwa menjaga jarak informasi adalah bentuk perlindungan terhadap diri saya sendiri. Ini bukan paranoia, melainkan kesadaran. Saya harus menjaga kendali atas narasi hidup saya. Saya harus menjadi satu-satunya pihak yang menentukan bagaimana cerita saya berkembang. Bukan menyerahkan pena itu pada orang lain, hanya karena saya terlalu mudah bercerita. Ada kekuatan emosional yang besar ketika seseorang tidak dapat memprediksi saya sepenuhnya. Ketidakpastian yang mereka rasakan memberi saya ruang untuk bergerak dengan bebas. Tidak ada yang bisa memanipulasi apa yang tidak mereka ketahui. Tidak ada yang bisa mempengaruhi saya menggunakan senjata yang tidak saya berikan. Dalam keheningan dan ketepatan berbicara itulah, saya menemukan kembali otoritas saya atas diri sendiri. Pada Akernia, menahan diri dari berbagi
terlalu banyak bukanlah tentang menciptakan jarak sosial, tetapi tentang menjaga kedaulatan pribadi. Saya tidak ingin menjadi pion yang mudah digerakkan oleh motif orang lain. Saya ingin tetap menjadi penguasa atas pikiran, pilihan, dan keheningan saya. Sebab dalam keheningan itulah saya menyimpan kekuatan yang paling penting, kemampuan untuk tidak dapat digiring, dikendalikan, atau dimanfaatkan oleh siapapun. Dan saya memilih kekuatan itu. Saya memilih keteguhan itu. Saya memilih untuk menjaga apa yang seharusnya hanya milik saya. Menghindari kelelahan sosial dengan mengelola jejak cerita pribadi ada satu bentuk kelelahan yang tidak banyak dibicarakan orang. Kelelahan yang muncul bukan dari pekerjaan, bukan dari aktivitas fisik, tetapi dari terlalu banyaknya orang yang terlibat dalam hidup kita. Saya menyebutnya sebagai kelelahan sosial, suatu kondisi ketika pikiran dan energi saya terkuras bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena terlalu banyaknya ekspektasi, pertanyaan, dan opini dari orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki peran penting dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa sebagian besar kelelahan itu berasal dari cerita-cerita pribadi yang saya bagikan sendiri. Setiap kali saya membuka diri, setiap kali saya membiarkan orang lain mengetahui lebih banyak tentang hidup saya tidak sekadar berbagi. Saya, tanpa sadar, menciptakan beban baru. Beban untuk menanggapi rasa ingin tahu mereka. Beban untuk memenuhi ekspektasi yang mereka bentuk, dan bahkan beban untuk menjaga konsistensi cerita yang sudah terlanjur saya ungkapkan. Disinilah saya memahami pelajaran penting dari stoikisme, bahwa setiap informasi pribadi yang keluar dari diri saya memiliki konsekuensi. Saya mungkin merasa lega untuk sesaat ketika bercerita, tetapi setelah itu, saya harus menanggung semua perhatian, komentar, dan campur tangan yang datang sebagai efek sampingnya. Dan perhatian manusia bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Orang akan bertanya, menilai, dan memproyeksikan berbagai interpretasi yang bahkan tidak pernah saya maksudkan. Semakin saya berbagi, semakin saya merasa kewalahan. Setiap orang tiba-tiba merasa memiliki hak untuk memberikan opini, seolah-olah hidup saya adalah ruang publik yang boleh disentuh siapapun. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya yang membuka pintu ini? Apakah saya sedang menumpuk beban sosial untuk diri saya sendiri? Jawabannya, sayangnya, iya. Saya mulai melihat pola itu di kehidupan modern. Banyak orang merasa letih tanpa tahu penyebabnya. Mereka mengatakan hidup terasa penuh tekanan, tetapi tekanan itu tidak selalu datang dari pekerjaan atau kewajiban utama mereka. Tekanan itu lahir dari terlalu banyaknya penonton dalam hidup mereka, dan sebagian besar penonton itu hadir karena mereka sendiri yang mengundang. Ada sesuatu yang melelahkan ketika orang lain terlalu sering bertanya, bagaimana kelanjutan ceritamu? Atau kenapa kamu melakukan itu? Bahkan pertanyaan yang tampak sederhana pun bisa menambah tekanan ketika saya sebenarnya ingin mengurus hidup saya dalam diam. Itu membuat saya merasa harus menjelaskan diri, padahal saya tidak berkewajiban melakukannya. Saya belajar bahwa diam bukan tanda kelemahan, tetapi metode untuk menjaga kebersihan mental. Ketika saya menyimpan lebih banyak hal untuk diri saya sendiri, ruang dalam pikiran saya terasa lebih longgar. Tidak ada kewajiban untuk memberi kabar. Tidak ada tuntutan untuk melanjutkan cerita yang belum selesai. Tidak ada ekspektasi eksternal yang harus saya kelola. Saya hanya perlu mengurus diri saya dan itu saja sudah cukup. Mengelola jejak cerita pribadi adalah langkah penting untuk menjaga energi emosional tetap stabil. Saya tidak perlu menghilang dari kehidupan sosial, tetapi saya perlu menentukan batasan. Saya perlu tahu kapan harus berbagi, kapan harus menahan diri, dan kapan harus membiarkan dunia tetap berada di luar pagar privasi saya. Saya mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang mendengarkan saya benar-benar peduli. Banyak yang sekadar ingin tahu, banyak yang hanya ingin memiliki bahan cerita, banyak pula yang tidak sadar bahwa keingintahuan mereka menambah beban bagi orang lain. Dengan memahami itu, saya belajar bahwa diri saya adalah penjaga pertama dari kedamaian saya sendiri. Jika saya membiarkan setiap orang masuk, maka bukan salah mereka jika ruang batin saya menjadi sesak. Itu adalah kesalahan saya karena tidak menutup pintu. Sekarang, saya memilih untuk bercerita seperlunya. Saya memilih diam ketika saya tahu bahwa kata-kata saya tidak akan membawa manfaat. Saya memilih untuk menjaga jarak dari situasi yang menuntut saya membuka diri,
tanpa alasan yang jelas. Dan semakin saya melakukan itu, semakin saya merasa ringan, seolah-olah sebagian dari beban hidup yang selama ini saya pikul sebenarnya bukan milik saya, melainkan milik orang-orang yang saya biarkan terlibat terlalu jauh. Pada akhirnya, menghindari kelelahan sosial bukan hanya tentang mengurangi interaksi, tetapi tentang mengendalikan narasi hidup saya. Saya tidak ingin hidup saya menjadi konsumsi umum. Saya tidak ingin energi saya habis untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan saya. Saya ingin mempertahankan kendali, menjaga ketenangan, dan menata hidup saya dengan ritme yang saya pilih sendiri. Dan itu hanya mungkin ketika saya belajar berkata, "Cukuplah." Tidak semua orang perlu tahu. Menjaga dirimu tetap utuh. Tidak semua pertempuran layak dibagikan ke publik. Ada sebuah pemahaman yang datang terlambat bagi banyak orang, termasuk saya, bahwa tidak semua pergulatan hidup harus diumumkan. Dan tidak semua luka harus diperlihatkan. Di tengah kultur modern yang memaksa kita untuk selalu terlihat kuat, produktif, dan terus berkembang, muncul kecenderungan untuk menjadikan setiap langkah hidup sebagai laporan publik. Seolah-olah validasi dari luar menjadi syarat agar sebuah perjuangan dianggap sah. Tetapi, semakin jauh saya menapaki kehidupan, semakin saya menyadari bahwa perjuangan terbesar justru terjadi dalam senyap. Ada kekuatan yang tak terlihat, namun sangat nyata, ketika kita memilih untuk menyelesaikan konflik tanpa suara, menyelesaikan pergulatan batin tanpa menjadikannya tontonan, menyimpan ketakutan tanpa harus mempublikasikannya demi simpati. Dan di sanalah titik penting dikotomi kendali memainkan perannya, bahwa pergumulan internal adalah bagian hidup yang sepenuhnya berada dalam kuasa saya. Saya mulai memahami bahwa pertempuran batin bukanlah konten. Itu adalah proses. Proses yang membutuhkan ruang aman, ruang yang tidak dipenuhi oleh sorakan, kritik, atau interpretasi orang lain. Sebab begitu saya membagikannya, pertempuran itu tidak lagi bersifat pribadi. Ia berubah menjadi narasi publik yang kini berdiri di bawah observasi banyak orang. Dan tiap orang merasa berhak memberikan komentar seolah mereka memahami situasinya. Padahal, kenyataan yang sesungguhnya adalah mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menafsirkan, dan penafsiran yang salah meski lahir dari niat baik seringkali menjadi beban baru yang menambah panjang perjalanan yang sebenarnya ingin saya pendekkan. Ada kalanya saya merasa ingin memberitahu dunia bahwa saya sedang berjuang. Ada dorongan untuk membagikan rasa letih atau kecewa, berharap ada seseorang yang mengerti. Namun stoikisme mengingatkan saya bahwa penghiburan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, tetapi sesuatu yang saya ciptakan sendiri. Dan ketika saya menyelesaikan masalah saya dalam diam, saya memberi ruang bagi diri saya untuk berkembang tanpa intervensi yang tidak perlu. Saya melihat banyak orang yang membagikan setiap konflik pribadi ke media sosial, perselisihan hubungan, masalah keluarga, tekanan mental, kegagalan, bahkan keretakan identitas. Mereka berharap mendapatkan dukungan, tetapi yang datang justru kebisingan. Kebisingan dari opini yang tak diminta, saran yang tak relevan, dan simpati yang seringkali hanya formalitas. Pada akhirnya, mereka justru semakin bingung, semakin lelah, dan semakin merasa kehilangan kendali. Saya belajar bahwa tidak semua pertempuran membutuhkan penonton. Beberapa pertempuran harus dijalani dalam kesunyian, agar kita bisa mendengar suara kita sendiri dengan lebih jelas, agar kita bisa berpikir tanpa gangguan, dan agar kita bisa jatuh tanpa harus memikirkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Ada martabat tersendiri yang lahir dari kemampuan menjaga diri tetap utuh dalam proses yang berat. Ketika saya mampu menghadapi kegagalan tanpa mengumumkannya, ketika saya mampu bangkit tanpa mengharapkan tepuk tangan, ketika saya mampu menangis tanpa mengunggahnya, itu semua adalah bukti bahwa kendali atas hidup saya tidak pernah benar-benar hilang, hanya perlu saya genggam kembali. Saya juga memahami bahwa tidak semua yang saya alami perlu dipahami orang lain. Mungkin mereka tidak akan mengerti, mungkin mereka akan salah menangkap, atau mungkin mereka akan menggunakan cerita itu di waktu yang tak terduga. Dengan menyimpannya untuk diri sendiri, saya memberi perlindungan ekstra pada inti diri saya, bagian yang paling rentan, tetapi juga paling murni. Dengan menjaga pergumulan, saya tetap pribadi. Saya tidak sedang menghindar dari dunia.
Saya justru sedang melindungi diri saya dari kebisingan dunia. Saya sedang memisahkan mana yang memang menjadi urusan publik dan mana yang harus tetap menjadi urusan hati saya sendiri. Dan semakin saya melakukannya, semakin saya sadar bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang saya dapatkan dari luar, melainkan sesuatu yang muncul dari keputusan untuk menjaga batas. Pada akhirnya, memilih untuk tidak membagikan setiap pertempuran bukan berarti saya menutup diri. Itu berarti saya menghargai diri. Itu berarti saya tidak menjadikan hidup saya sebagai konsumsi umum. Itu berarti saya memilih pertempuran saya sendiri. Dan saya memilih untuk memenangkannya secara pribadi. Dan dalam keheningan itu, saya menemukan kekuatan. Kekuatan yang tidak memerlukan validasi siapapun, karena kemenangan yang benar-benar bermakna adalah kemenangan yang lahir dari dalam.